Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat, para satis jemaah sekalian rahimakumullah. Malam ini bertepatan dengan hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari ke-10 dari bulan Muharram kemudian dikenal dengan Asyura, yang artinya hari ke-10. Ulama banyak meriwayatkan betapa besar mulianya hari Asyura ini. Dan insya Allah mulainya kita untuk mengaji kitab Qul Haji Sabil ini menjadi lebih barokah, manfaat dengan barokah dari hari Asyura ini. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kitab ini namanya judulnya Qul Hazihi Sabili. Katakanlah, hazihi inilah sabili jalanku. Kitab ini judulnya diambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Qul hazihi sabili. Katakanlah, inilah jalanku. Inilah jalanku ini untuk menegaskan di dalamnya ada 3 rukun agama. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Dari rukun iman keluarlah ilmu akidah. Dari rukun Islam keluarlah fikih. Dari rukun ihsan keluarlah tasawuf. 3 rukun agama ini, 3 bidang ilmu ini disampaikan, diterangkan oleh beliau pengarang kitab ini, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kitab ini isinya adalah 3 rukun Islam, terkait dengan akidah, terkait dengan fikih, terkait dengan tasawuf. Jadi belajar kitab ini sama saja menuntaskan kefardu ainan kita. Karena kata Imam Al-Ghazali, belajar itu, ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain 3 ilmu ini, akidah, fikih, tasawuf. Orang kalau sampai mati nggak belajar 3 ini, berdosa dia, karena fardu ain. Selebihnya selain 3 ilmu ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Lagi-lagi kita ketemu lagi dengan Imam Al-Ghazali. Ternyata Qul Hazihi Sabili ini lebih dari 50% kutipan dari kitabnya Al-Ghazali. Jadi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pengarang kitab ini, 50% lebih dalam kitab ini diambil, dinukil dari kitab Imam Al-Ghazali. Baik itu Ihya Ulumuddinnya maupun dari kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya. Terlihat ketika lagi menerangkan tentang fikih sholat, maka beliau menerangkan juga asrorus sholatnya, rahasia-rahasia sholat, yang itu diambil dari Imam Al-Ghazali. Ketika menerangkan tentang bab zakat, beliau juga menerangkan asrorus zakat, yang itu juga diambil dalam kitab Imam Al-Ghazali. Jadi ketemu lagi kita dengan Imam Al-Ghazali melalui seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah, al-alim, al-imam, al-allamah, al-muhaddis, seorang ahli hadis, As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Maliki itu artinya beliau mazhabnya Imam Maliki. Al-Hasani itu beliau mazhabnya beliau keturunan dari Sayyidina Hasan. Masyhur beliau, Anda tinggal dilihat tentang biografi beliau. Masyhur beliau ini yang sekarang diteruskan oleh anaknya, namanya Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini
Saya dapat ijazah secara ammah langsung dari beliau di Mekah saat itu. Kemudian juga dapat ijazah juga dari anak putra beliau saat umroh beberapa tahun 2016-an dahulu sama pengarsa Abaos, ketemu dengan putranya Syekh Ahmad, itu juga mendapatkan ijazah dari Syekh Ahmad terhadap kitab-kitabnya Syekh Maliki. Jadi dua, dari Syekh Maliki saya dapat langsung, dari Syekh Ahmad juga saya dapat langsung. Kita insya Allah aman mau ngaji ini karena kita punya sanad yang langsung kepada beliau Syekh Maliki. Syekh Maliki, Syekh Muhammad terus punya sanad sampai ke Imam Al-Ghazali, sampai kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan, kemanfaatan, keberkahan buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hazi muqaddimatun. Kitab yang Anda pegang juga ditahqiq oleh Syekh Ahmad. Jadi Syekh Ahmad yang mentahqiq, ini juga Syekh Ahmad yang menahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fahazihi, maka adapun ini sofahatun, lembaran kecil, sofhah, lembaran. Jadi nggak tebal, maka disebut dengan sofahat. Fil akidati, di dalam akidah al-islamiyati, Islam. Ini adalah lembaran-lembaran yang di dalamnya terkait dengan al-akidah al-islamiyah wa arkanid dini. Dan lembaran ini isinya juga wa arkanid dini, dan rukun-rukun agama. Mimma, dari sesuatu, yahtaju, yang membutuhkan, ilaihi, pada ma al muslimu, siapa orang muslim. Tidak boleh satupun orang muslim yang tidak mempelajari 3 rukun agama ini. Tidak boleh dia. Cuma 2 saja nggak boleh. Rukun Islam, rukun iman. Kurang 1 rukun Islamnya. Harus 3 ini. Harus 3. Itu yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Yang sering saya sampaikan. Iman adalah nyawanya. Islam adalah jasadnya. Ihsan adalah rasanya. Jadi jiwa, raga, rasa. Itu baru manusia itu. Kalau manusia punya jiwa sama raga doang, belum manusia dia. Karena dia nggak punya rasa gitu. Orang itu disebut dengan manusia karena dia punya 3 ini. Dia punya jiwa, punya nyawa, punya raga, punya rasa. Rasanya hilang, nggak jadi manusia dia. Coba Anda nih sekarang mulia. Sekarang ke depan situ. Terus buka baju Anda, buka celana Anda. Udah nggak jadi manusia lagi Anda itu. Kenapa? Karena rasanya hilang. Orang kalau rasanya udah nggak ada, hilangnya. Nah, rasa itu namanya ihsan. Maka semua manusia wajib, setiap orang Islam wajib punya mempelajari dari rukun agama ini. Waffaqah, mudah-mudahan memberi taufik Allah, siapa Allah, al-jami'ah, pada semuanya. 5, pada sesuatu, yuhibbu, yang cinta, siapa Allahu pada ma, wa yardahu, dan meridho siapa Allahu pada ma. Allah mudah-mudahan memberikan taufik kepada semuanya atas apa yang Allah ridho dan Allah cintai. La ilaha illallah. Kitab ini dimulai dengan pembahasan kalimat la ilaha illallah. Amma ba'du, fa inna, maka sesungguhnya kita, na'lamu, tahu kita, wa na'taqidu, dan iktikad kita, wa nu'minu, dan percaya kita, wa nuqinu, dan yakin kita. Kata beliau, sesungguhnya kita tahu, iktikad, yakin, iman, wa nashhadu, dan kita bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wahdahu, ya esanya Allah, wahdahu, esanya Allah, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, pada Allah. Wa makna zalika, dan adapun makna demikian. Apa maknanya la ilaha illallah itu, apa maknanya? Jadi ini udah masuk bab akidah ini. Jadi akidah, nanti akidahnya selesai, fikih, nanti fikihnya selesai, baru kemudian tasawuf. Nah, kita sudah masuk di rukun agama yang pertama, yaitu pembahasan mengenai akidah. Akidah dasarnya adalah la ilaha illallah.
Itu dasarnya sudah itu. Dasar sudah. Nah, apa maknanya? Makna demikian, annahu bahwasanya Allah la ma'buda, tidak ada yang disembah bihakin dengan benar, wala mustagnian, dan tidak ada yang mencukupi, amma dari sesuatu siwahu selainnya Allah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang bisa memberikan kecukupan selain Allah. Wala muftakiron, dan tidak ada yang membutuhkan ilaihi pada ma kullu ma apa segala sesuatu adahu selainnya Allah. Illallahu, kecuali Allah. Kalau manusia masih butuh sesuatu, tapi tidak ada yang tidak butuh kecuali Allah. Hanya Allah yang tidak butuh apapun. Jadi hanya Allah yang tidak butuh apapun. Hanya Allah zat yang dimintai pertolongan. Wahdahu, ya esanya Allah, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu pada Allah. Jadi ini udah dasar banget ini. Bahkan kita udah dapat seperti ini dari SD, dari MI udah dapat ini ajaran ini. La ilaha illallah itu tidak ada yang disembah, tidak ada yang memberikan kecukupan, tidak ada yang membutuhkan, semuanya kecuali Allah. Wayan dariju, dan mencakup fizalika, pada demikian itu, pada demikian makna, mencakup pada makna la ilaha illallah, jami'ul aqaidi, semua akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, al-muta'alliqati, yang berhubungan bihi, dengan Allah Ta'ala. Masuk dalam pengertian ini semua akidah, semua keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan Allah. Bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang melarang kecuali Allah, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Pokoknya semua, tidak ada kecuali semua kembali kepada Allah. Fahuwa, maka adapun Allah itu ilahun, Tuhan, azimun, yang sangat agung, malikun, raja, kabirun, yang sangat besar, la robba, yang tidak ada Tuhan siwahu selainnya Allah, wala ma'buda, dan tidak ada yang disembah illa huwa, kecuali dia Allah. Huwa, ya adapun dia, Allah, al-awwalu, zat yang maha awal, pertama. Labtida'a, yang tidak ada permulaan, liwujudihi, pada wujudnya Allah. Tidak ada permulaan, Allah itu pertama. Tidak ada yang lebih pertama lagi dari Allah. Kalau ada yang lebih pertama dari Allah, ya berarti Allah bukan Tuhan. Itu yang sering kita sampaikan. Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Kalau kemudian ditanya lagi, Allah ada. Lah kalau Allah itu ada kan berarti menempati sesuatu. Kalau berarti Allah menempati sesuatu, berarti kan yang ditempati itu lebih awal daripada Allah. Maka jawaban ahli sunnah, Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Itu namanya al-awwal, yang pertama, yang tidak ada permulaan pada wujudnya Allah. Falabtida'a, maka tidak ada permulaan li awwaliyatihi, pada awalnya, permulaannya Allah. Maka kemudian kalau seperti ini sudah nggak bisa lagi pakai akal, pakai logika. Nah terus Allah itu ada, lalu kemudian tiba-tiba ting ada itu. Gimana caranya sesuatu itu tiba-tiba ada? Belum ada apa-apa, tiba-tiba Allah itu ada. Itulah yang kemudian disebut dengan akidah, keyakinan. Namanya juga keyakinan. Keyakinan itu nggak pakai otak, keyakinan itu pakai hati. Otak mah sekedar wasilah untuk sampai kepada hati. Tapi bukan yang menentukan keyakinan itu, bukan menentukan akal. Yang menentukan keyakinan itu persoalan hati. Meskipun akal tidak menerima, tapi hati bisa jadi yakin itu. Kan ceritanya banyak. Lu pacaran cewek hitam jelek, lu masih pacarin aja. Jadi suka, dia cinta, misalnya gitu. Itu kan nggak pakai akal, tapi pakai hati. Memilih sesuatu, apa sih pilihannya kayak begitu? Ya itu mah keyakinan. Ada orang yakin terhadap sesuatu, terus kemudian nggak masuk akal. Lah, ya memang nggak bisa masuk akal. Namanya juga
Yakin kok. Yakin itu kan urusan akal, dia urusan hati, urusan qalbiyah. Wa huwa dan adapun Allah itu al-akhiru, zat yang akhir, allazi yang lantihaa tidak ada ujung, liwujudihi pada wujudnya Allah. Falantihaha maka tidak ada ujung, tidak ada akhir, tidak ada finish. Li akhiratihi li akhiriyatihi pada akhirnya Allah. Allah itu mah akhir. Tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Kalau ada yang lebih akhir dari Allah, ya berarti Allah itu bukan Tuhan. Berarti yang paling akhir itulah yang paling berkuasa. Kenapa? Karena Allah lebih duluan, nggak ada sebelum yang akhirnya ini. Maka Allah yang pertama nggak ada yang lebih awal lagi. Allah yang akhir tidak ada yang lebih akhir. Wahwa dan adapun Allah itu al-ahadu, zat yang esa, al-munfaridu yang sendiri, yang tunggal, fi uluhiyati di dalam ketuhanannya Allah, wa rububiyati dan sifat rububiyahnya Allah. Allah itu jadi Tuhan ya karena memang Tuhan, bukan karena apa-apa. Sifat Tuhannya Allah itu ya karena ketuhanannya. Dia munfarid, dia tidak tergantung oleh siapapun saja. Allah jadi Tuhan karena memang Allah itu Tuhan, bukan karena apa-apa. Makanya jelas sekali, meskipun dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, orang semua ahli takwa tidak akan menaikkan sedikit pun kemuliaan Allah. Pun juga begitu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, orang semua maksiat kepada Allah, tidak ngurangin sedikit pun kemuliaannya Allah. Kenapa? Karena al-munfaridu fi uluhiyati wa rububiyah. Tapi kenapa kok Allah masih menyiksa kaum? Misalnya Nabi Nuh kaumnya dibanjirin, Nabi Hud dibikinin es kaumnya, Nabi Lut kemudian dijadikan gempa yang sangat luar biasa. Kenapa kok Allah marah itu? Allah marahnya itu bukan karena bukan Allah itu tidak mau disembah. Allah itu marah karena kekasihnya Allah itu dimurkai, disakitin sama umatnya. Nabi Hud disakitin, kekasihnya Allah. Allah marahnya bukan karena Allah tidak disembah, tapi Allah marah karena kekasihnya Allah disakiti. Jadi siapapun yang nyakitin kekasihnya Allah, langsung dia berhubungan dengan Allah. Kan hadis qudsinya seperti itu. Kalau tidak mau menyembah mah tidak apa-apa. Maka kalau kata Imam Sayyidina Ali, annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati. Kata Sayyidina Ali, manusia itu tidak jadi kufur sebab maksiat. Yang membuat manusia ini jadi kufur sebab tarkil hurmah, tidak meninggalkan penghormatan, meninggalkan kemuliaan. Contoh, kalau ada orang sholat, tidak sholat, ada orang tidak sholat. Kalau dia tidak sholatnya karena males atau dia tertinggal, nggak bikin dia kufur itu. Kenapa? Karena maksiat itu. Yang membuat dia kufur adalah ngapain gue sholat? Orang aja kagak sholat kaya, ngapain gue sholat gue aja begini? Itu namanya tarkil hurmah itu, meninggalkan kemuliaan. Itu yang membuat dia menjadi kufur. Kalau orang kagak puasa memang karena dia malas atau dia lagi maksiat, itu nggak bikin dia kufur, kata Sayyidina Ali. Yang membuat kufur karena dia menantang itu loh, melawan itu, tarkil hurmah, tidak mau menghormati, tidak mau memuliakan. Kalau kemudian tidak percaya, silakan saja Anda tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu dihina-hina, terus kemudian kekasihnya itu dihina, itu yang kemudian membuat dia menjadi kufur. Allah kemudian turun tangan. Nah, kenapa begitu? Karena al-munfaridu fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Karena Allah itu sudah esa dengan ketuhanannya, nggak berpengaruh oleh apapun. Dalam hadis tadi, semua manusia menjadi orang bertakwa, nggak naikin sedikit pun. Semua orang menjadi kafir, menjadi orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak ngurangin sedikit pun. Kalau kemudian Allah memerintahkan Allahu Akbar, Allah paling besar, itu bukan untuk Allahnya, itu untuk di sininya ini. Kita menyebut Allahu Akbar, Allah paling besar, bukan untuk Allahnya. Allah mah udah paling besar, nggak perlu kita ngomong Allahu Akbar, Allah sudah pasti besar.
Bukan untuk Allahnya ini, untuk di sininya nih, untuk di hati kitanya. Biar di dalam diri kita merasa meyakini, meyakini bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Buat di sininya nih, buat ngeyakinin di sininya. Kalau kemudian ada yang lebih besar dari Allah, masih gagal kita menjadi seorang muslim. Nah itu ya, balik ke al-munfaridu fi uluhiyati wa rububiyati. Fala sarika, maka tidak ada sekutu lahu pada Allah. Tidak mungkin ada sekutu. Tidak mungkin ada sekutu. As-samadu. Loh, malaikat itu dianggap sekutu? Bukan. Terus, kenapa kok Allah mau menurunkan sesuatu harus lewat malaikat? Ya terserah Allah aja pertama. Allah mau menurunkan lewat siapapun juga. Tapi kan juga ada ilmunya juga. Allah menurunkan sesuatu itu lewat malaikat. Biar untuk menurunkan cahayanya gitu. Sebab kalau Allah langsung yang nurunin ke manusia, sudah beda, zatnya sudah beda gitu. Apa misalnya, Anda ngecas handphone langsung ke gardu, meledak gitu. Meledak, harus lewat jalur gitu. Nah maka kemudian ketika Nabi Musa pengen ngelihat Allah, itu kan baru disingkap sedikit saja, itu sudah langsung pingsan itu. Sudah langsung pingsan. Sudah nggak bisa. Maka kemudian perlu wasilah. Wasilahnya siapa? Malaikat. Ketemu sama malaikat aja orang masih belum mampu gitu. Maka kemudian diturunkanlah seorang nabi. As-somadu, yang maha sandaran, jadi sandaran. Al-maksudu, yang dimaksud. Fil hawaiji, di dalam berbagai hajat. Alad dawami, atas terus menerus. Likamali kudroti, karena sempurna kekuasaannya Allah. Allah itu as-somad, tempat berharap, tempat bersandar. Yang dimaksud, yang dituju pada semua hajat. Kalau ada hajat, jangan sampai tidak kepada Allah. Harus semuanya kepada Allah. Tapi jangan kegeeran juga. Oh langsung aja ke Allah, nggak pakai wasilah. Enggak juga, karena Allah juga memerintahkan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Jangan juga berhenti. Ya semuanya kan mintanya kepada Allah. Ya pasti semuanya minta kepada Allah. Tapi juga jangan GR-GRan. Kita mau langsung tembus-tembusan ke Allah tanpa ada wasil. Karena Allah juga memerintahkan wabtagu ilaihil wasilah. Kenapa Allah terus kemudian dimintakan hajat? Likamali kudrotihi, karena sempurna kekuasaannya Allah. Kalau Allah nggak sempurna kekuasaannya, coba kayak begini. Se-Jakarta aja udah 7 juta. 7 juta, taruhlah orang Islamnya 5 juta. 5 juta pengennya banyak banget. Satu orang aja pengennya aja ada 100. Kepengenannya ada 100. Paling punya 100 kepengenan. Dikaliin 5 juta, itu udah berapa? Kalau kemudian Allah itu tidak kamali kudroti, seperti apa coba? Kalau Allah itu tidak sempurna kekuasaannya, terus seperti apa ngebangunnya? Seperti apa membaginya? Terus ada orang, so gimana ya, orang doanya di Mekah, di Ka'bah, kita doanya di sini. Ya kalau Allah nggak punya kesempurnaan kekuasaan, nggak begitu juga nantinya. Bukan berarti orang di depan Ka'bah pasti dikabulin, kemudian orang yang ada di sini nggak dikabulin. Itu namanya likamali kudratihi. Kul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah, ahadun, yang maha esa. Allah, adapun Allah itu as-somadu, tempat bersandar. Lam yalid, yang tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakun, dan tidak ada lahu pada Allah kufuwan, sekutu, ahadun, siapa seseorang. Ini konsep akidah. Maka salah satu di dalam surah penamaan dalam Al-Qur'an, salah satunya yang namanya tidak diambil dalam surahnya, dalam ayatnya, salah satunya adalah Al-Ikhlas ini. Kan rata-rata hampir semua, tapi ada 1-2. Misalnya Al-Falaq, itu karena ada kalimatnya kul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas karena di dalamnya kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau Al-Ikhlas dan surah yang paling pertama Al-Fatihah, nah itu salah satu surah yang diambil namanya, tapi pengambilannya tidak ada kata itu di dalam ayat. Al-Baqarah ada Baqarahnya, An-Nisa ada Nisanya, hampir semua ada. Tapi yang pertama nih Al-Fatihah kan nggak ada surah Al-Fatihah. Emang ada kalimat Al-Fatihah di situ? Sama yang paling akhir Al-Ikhlas nggak ada juga kan?
Al-Ikhlas itu. Dan nanti tengah-tengah itu ada surat At-Taubah gitu. Fala sabiha, maka tidak ada penyerupaan lahu pada Allah, wala nazira, dan tidak ada bandingan, bagi Allah, laisa yang tidak ada, kamislihi seperti perumpamaannya, sayun apa? Sesuatu. Wahwa dan adapun Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basyiru, zat yang maha melihat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Asyura tadi bisa Anda amalin, kasih ke keluarga, kasih ke anak, dibaca paling enggak sampai besok waktu maghrib. Sekarang udah masuk 10 Asyura, sampai besok maghrib, nggak usah pakai ditanya-tanya. Itu kan mazhabnya pemerintah, mazhabnya NU kan baru besok. Ya udah, kan 1 Muharramnya kemarin. Tapi kalau Anda mau baca juga seperti Anda minum susu 2 kali kemarin misalnya gitu, ya silakan aja. Silakan kasih doa ini kepada keluarga biar untuk dibaca sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Allah mudah-mudahan berkahi semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad min ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yubsirun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.